fotografi itu bukan masa lalu, bukan masa kini, tapi masa depan. Ya. Jadi saya harus melihat ke depan. Apa yang saya harus lakukan ke depan ini apa sih? Karena kalau saya selalu melihat masa lalu, orang bisa jadi sombong. Betul. Dulu gua ini, dulu gua top, dulu gua ya dulu. Masa sekarang, wah sekarang gua lagi sibuk motret ini. Adanya sombong. Tapi kalau masa depan kita nggak bisa sombong. Nanti gua akan jadi top misalnya. Ya baru nanti, lu sekarang apa? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas, dengan maestro kita legend lah ya di dunia fotografi, Bang Darwis Triadi. Hai Bang, apa kabar Bang? Halo, Sehat baik. Bang. Salam dulu. Bang, Ya. dunia fotografi itu seperti apa sih? Banyak yang nggak tahu kayak gimana sih dunia fotografi itu. Ya sebetulnya begini, kalau kita bicara profesi fotografer itu sendiri atau dunia fotografi lah katakanlah, saya akan bagi dua hal ya, dimana pada saat kita masih menggunakan analog dulu waktu film sebelum digital masuk itu memang yang namanya fotografi itu ya lebih ke sifatnya lebih eksklusif ya, karena juga kaitannya dengan profesi juga masih jarang. Tapi begitu teknologi itu masuk ke digital, memang sebuah teknologi itu kan membuat manusia melakukan segala sesuatu lebih cepat, secara instan. Jadi begitu masuknya digital kamera ya, di dalam fotografi itu sendiri, fotografi itu jadi berubah. Fotografi udah merupakan lifestyle, keperluan hidup akhirnya. Indikator itu udah bisa kelihatan sejak tahun 2000-an lebih, itu mulai smartphone atau HP itu menggunakan kamera. Dan saya udah bilang nantinya fotografi ke depan itu ya setiap orang akan memerlukan kamera akhirnya. Dan memang itu sudah terjadi. Dan makin kesini smartphone ya udah fungsinya udah berbeda, bukan hanya alat komunikasi tapi juga alat untuk membuat sebuah visual. Betul. Nah disinilah sebetulnya bahwa fotografi sekarang ini menurut saya sudah menjadi kebutuhan hidup atau lifestyle ya. Seperti itu ya, katakanlah setiap orang bisa motret lah segala macam, tapi kita nggak usah juga berpikir bahwa profesi fotografer akan hilang, tidak juga. Sama halnya kalau kita bicara sekarang begitu banyak kita temukan di supermarket, banyak bumbu masak apa aja kita bisa, tapi chef masih laku. Jadi profesi itu sebetulnya sebuah komitmen. Profesi itu memang tetap diperlukan. Jadi juga tidak usah kita takutkan, tapi masalahnya adalah bahwa perkembangan fotografi itu sendiri secara instan itu harus disadari sama orang yang memang mau terjun sebagai fotografer. Karena begitu kita mau terjun ke fotografer sebagai aktivitas di dalam fotografi ya, bisnis di dalam fotografi, kita harus paham fotografi itu secara esensinya, secara harafiah lah. Karena berbeda gitu loh. Teknologi bisa diwakili dengan teknologi buat bagus segala macam. Tapi kalau pada akhirnya kita tidak berpikir bahwa fotografi itu kita harus latih, kita harus paham benar. Karena fotografi itu bukan alat, fotografi bukan kamera, fotografi adalah cahaya. Kan fotografi itu melukis dengan cahaya. Jadi sudah jelas kita harus belajar cahaya. Itu yang harus dipahami. Dulu kan abang pilot nih ya. Terus tiba-tiba terjun ke dunia fotografi, gimana bang? Meninggalkan profesi lama. Sebetulnya kadang-kadang kita juga nggak tahu ya, itu pilihan hidup ya. Karena manusia ngejalanin, kita punya target ke sini, kita melakukan ini. Ternyata
endingnya kita ke sana gitu loh. Dan saya juga pada saat itu memutuskan untuk berhenti dari pilot itu sesuatu yang saya juga nggak ngerti, tapi itulah pilihan hidup. Jadi waktu itu nggak tahu gimana, saya ngerasa bahwa karena saya targetnya di airlines, tapi saya kerja di charter, jadi saya pikir karir saya ke depannya juga nggak bakal bagus. Dan situasi pada saat itu juga nggak membuat saya nyaman jadi berprofesi itu. Jadi tiba-tiba saya keluar aja. Pada saat keluar pun saya juga nggak tahu saya mau kemana. Tapi tiba-tiba di fotografi gitu. Nah pada saat ada satu bisikan di batin saya, lo jadi tukang foto gitu. Di situ saya janji, saya harus menjalankan pilihan hidup saya yang kedua ini secara benar, secara tepat. Dan disitulah saya bilang, saya akan coba berjuang di sini dari start dari nol, tapi saya pengen bahwa saya menjalani ini harus ada sesuatu yang membuat saya punya spirit sampai saya selesai di dunia gitu. Nah itulah akhirnya saya mendevelop sendiri gitu. Karena dulu otodidak kan, kalau saya mau belajar fotografi juga waktu itu cuma di Amerika, di Indonesia nggak ada. Umur saya udah 26 tahun, udah terlalu tua untuk ikut sekolah lagi. Jadi saya jalan pintas. Nah dari jalan pintas itulah saya ikut saya cari literatur, ikut workshop yang singkat kebetulan ya memang tempatnya di luar ya, kebetulan di Eropa, kebetulan saya ada akses ke sana, teman-teman ada yang di sana lah, cari informasi, akhirnya saya sekolah. Tapi sebetulnya kursus saya di sana itu hanya untuk meyakinkan saya bahwa apa yang selama ini saya coba latih dengan logika saya, ternyata nggak beda jauh. Pada saat saya berpikir ke sana, akhirnya saya berpikir bahwa saya harus belajar fotografi ini betul-betul secara logika yang saya harus jalankan. Karena saya berpikir gini, secara logika ya. Dulu waktu baru kamera ditemukan kan dari sekolah. Betul. Informasi dari mana? Jadi saya harus mencari secara logika fotografi itu apa sih? Itu saya jalanin. Sampai saya riset sendiri kemana. Yang berbeda di situ. Jadi akhirnya saya menemukan sesuatu keilmuan di dalam fotografi yang saya sangat yakini, dan pada akhirnya sekarang saya meyakini lagi bahwa banyak teori fotografi yang nggak benar sebetulnya. Karena kan orang motret terang dibilang benar, dia kasih teori gini-gini kan. Tapi esensi yang sebenarnya belum tentu benar. Betul. Karena saya riset sampai ini. Nah ini yang menarik. Itu yang menjadi spirit saya, kenapa saya udah hampir 43 tahun saya di fotografi. Semangat dan spirit saya nggak hilang. Saya umur 26 lah. Ya, sekarang ini, 26 lah. Sekarang ini umur saya udah 69, hampir 43 tahun. Tapi saya nggak merasa tua, saya nggak merasa semangatnya menurun, malah makin menaik. Itu dari spirit kan saya dapatkan. Persis. Jadi seperti abang bilang, spirit, motivasi, dan mental. Iya betul, mentality. Itu maksudnya apa itu bang? Gini, itu juga saya temukan pada saat saya belajar. Saya pikir orang kalau mau belajar sesuatu kan harus punya spirit. Spirit itu tuh untuk menjaga kita pada saat kita ke atas, pada saat menurun biasanya drop. Betul. Nah, pada saat ke atas kita ngedrop, kita harus punya spirit untuk bisa naik lagi. Yang kedua adalah motivasi ya. Kenapa motivasi? Karena kalau kita tidak punya motivasi ya dari tahun ke tahun gitu aja udah. Gak ada perkembangan. Orang hidup aja perlu motivasi. Apalagi ini ya. Ini profesi yang saya jadikan jalan hidup. Bukan passion lagi gitu loh. Bukan sebagai profesi saya lagi. Apalagi jadi saya harus jalankan. Nah yang ketiga nih sebetulnya yang saya letakkan di belakang, kenapa? Karena itu juga penting sekali adalah mentality. Mentality itu kaitannya sederhana sebetulnya.
manusia, apalagi sebagai fotografer ya, itu pertama kita harus punya mental yang kuat. Karena pekerjaan fotografi itu kan nggak mungkin up and down lah. Itu. Yang kedua adalah fotografer itu sangat riskan dengan egoisme. Ya, sebetulnya hampir semua seniman ego lah. Saya katakan bahwa fotografi itu bagian dari seniman. Nah, ego itu harus kita kurangi. Ego itu biasanya begini. Manusia itu biasanya dia ngerasa dia paling bagus. Di fotografi nggak boleh. Dia ngerasa paling sempurna, di fotografi nggak bisa. Dia merasa harus, misalnya sudah cukup lama, harus diseniorkan, itu nggak boleh. Justru di situ yang kita harus lakukan adalah introspeksi. Makanya buat saya, tidak ada fotografer senior. Senior itu hanya label aja yang diberikan sama orang lain. Saya sih fotografer yang sudah lama, itu aja udah. Kita harus menjaga ke sana. Dan sebetulnya dari mental itu, saya ada satu format juga kondisi bahwa fotografi itu bukan masa lalu, bukan masa kini, tapi masa depan. Jadi saya harus melihat ke depan. Apa yang saya harus lakukan ke depan ini apa sih? Karena kalau saya selalu melihat masa lalu, orang bisa jadi sombong. Betul. Dulu gua ini, dulu gua top, dulu gua ya dulu. Masa sekarang, wah sekarang gua lagi sibuk motret ini, adanya sombong. Tapi kalau masa depan kita nggak bisa sombong. Nanti gua akan jadi top misalnya. Ya baru nanti, lu sekarang apa? Betul Bang. Jadi sebetulnya yang selalu saya terapkan melihat masa depan itu agar kita selalu berintrospeksi, jangan pernah berpikir untuk sombong. Nah, itulah sebuah filosofi yang saya dapatkan di dalam saya menjalani fotografi yang saya kaitkan dengan jalan hidup. Jadi sebetulnya keilmuan fotografi kalau dijalankan secara tepat, itu filosofi hidup dapat semua. Dapat semua ya. Saya jalankan. Jadi bukan teori. Contohnya lah misalnya, banyaklah teman saya dari murid saya lah yang dulu junior, begitu ada orang telepon, misalnya mau nanya, gimana sama kerja? Ngomong dia sama manajer gua, enggak ya kan? Betul. Saya nggak ada manajer. Buat saya, ya langsung aja udah. Iya atau enggak gitu, sederhana kan? Betul Bang. Ya kan itu sesederhana itu sebetulnya gitu. Dan buat saya tidak pernah juga akan mengagumi atau apa. Saya motret pembesar, buat saya sama siapa aja, sama-sama manusia. Saya lebih melihat siapa orang itu. Bukan siapa orang. Siapa orang yang saya hadapi ini, bukan dari jabatan atau apa. Walaupun presiden ya Pak? Iya, karena buat saya profesi itu hanya sementara ya. Saya lebih melihat ke manusianya. Karena gini, saya selalu melihat seseorang, saya melihat dari cara bicaranya, cara sikapnya, dan cara dia membawakan keseharian dia, sikap dia gitu. Bukan dari jabatan. Saya misalnya, saya ngobrol ya, bukan dengan segala hormat saya lah misalnya. Saya ngobrol dengan, katakanlah dia hanya seorang petani, atau dia seorang pemulung sampah. Tapi begitu saya ngobrol, saya bisa hormat, respect sama cara dia bicara. Jadi bukan profesi menurut saya. Banyak saya temuin misalnya, dia seorang pemimpin gede, tapi ngomongnya kayak anak kecil, ngomongnya keakuan aja, gua. Saya anak kecil jadinya. Karena buat saya seorang pemimpin itu bukan dari jabatannya, dari cara dia berpikir, dari cara dia bersikap, dari cara dia menjalankan kehidupan. Yang sekarang kita susah cari. Ini lihat aja sekarang ini. Barusan aja urusan MK aja ya, Mahkamah Konstitusi mau terbuka atau tertutup diributkan. Buat saya sih mau tertutup, mau terbuka, mau tutup buka juga nggak ada masalah. Betul. Yang paling penting kan
pada saat kita berpolitik, kita mau masuk, kita mau mikirin negara, niat kita yang baik kan. Betul. Sekarang mungkin dari 1.000 orang cari 2 atau 3 juga paling ya cuman itu aja. Karena ya orientasinya sudah berbeda. Nah, di dalam fotografi saya selalu belajar mengarah bagaimana kita menjalani hidup dengan berproses kedewasaan. Itu yang penting itu. Jadi orang ngelihat saya misalnya 30 tahun yang lalu pasti akan, walaupun sama cara ngomong saya, ngocolnya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Itu kan yang penting. Mungkin perjalanan hidup Bang makin bisa. Makanya perjalanan hidup itu harus disertai dengan langkah-langkah yang tepat. Iya kan? Sekarang ini kan orang baik malah dicaci maki kadang-kadang. Orang yang nggak baik dipuja-puja. Betul. Secara kasat mata kita ngeliat, gila ini orang maki-maki orang. Ini, tapi kok masih ada orang senang? Bingung nggak? Betul Bang. Saya kadang-kadang bingung. Saya nggak memilih A atau B, tapi saya ngelihat manusianya saja. Buat saya, aduh, sayang sekali gitu. Jadi sekarang kalau kita katakanlah di Indonesia ini memerlukan sebuah pemimpin, seorang pemimpin, sebetulnya nggak perlu yang pintar banget, nggak perlu, tapi dia punya leadership yang bagus, di mana dia hanya berpikir untuk kemajuan bangsa, karena kita udah ketinggalan puluhan tahun kan dulu. Sekarang ini kita lagi coba untuk naik lagi. Negara internasional udah respect sama kita segala macam. Ya kita tinggal teruskan aja, sesederhana itu, sesimpel itu. Fotografi itu juga simpel menurut saya gitu. Saya kalau ngajarin foto, ya saya berpikir secara logika aja. Motret itu kalau gelap diterangin, terang digelapin. Loh iya kan? Betul. Supaya pas kan. Nah, sesudah kamu bisa pas, disitulah kamu melatih, meng-create ide-ide kamu. Betul. Ya. Gimana caranya membuat sebuah visual jadi bagus, dan jangan lupa segala sesuatu itu harus digunakan ini juga Betul. supaya semua ada nyawa. Itu saja sih sederhana itu. Abang bangga gak dengan misalnya orang bilang, wah Bang Darwis Triadi itu fotografer internasional dan sebagainya? Enggak, saya masih betul. Saya tuh kadang-kadang kalau dibilang, ya dengan segala hormat saya, sekali lagi bukannya saya nggak suka atau saya benci, tapi begitu orang ada dengan istilah saya apalah maestro master, saya malah kadang suka agak kesetrum gitu. Saya nggak pengen gitu sebetulnya. Saya lebih senang ya ya mungkin orang menghargai saya, ya saya terima kasih. Tapi saya sendiri juga nggak pernah merasa gitu bahwa saya ini adalah maestro, saya adalah apalagi bilang terbaik. Waduh, enggak sama sekali enggak. Saya masih terus belajar untuk bisa menjalankan hidup saya lebih tepat gitu ke depan gitu. Makanya saya kenapa enggak, sederhananya gini, kenapa saya enggak buat sekolah saya mau gedung yang bertingkat, kan banyak yang nawarin, saya nggak mau. Saya lebih baik independen, saya buat sekolah yang ini supaya apa? Saya lebih bisa berdialog sama murid-murid saya. Betul. Yang saya pentingkan itu bukan mercusuar, saya lebih. Makanya murid saya dari Sabang sampai Merauke banyak, ratusan ribu malah lebih sekarang. Biasanya kan gini ya, kalau dia kalau udah di atas itu buka cabang, bikin ini dan sebagainya. Iya, dulu saya pernah mencoba itu, saya buka beberapa di kota ya, supaya artinya saya bisa melebar gitu. Iya. Tapi ternyata juga nggak terlalu penting pada akhirnya. Apalagi sekarang online bisa ya. Iya. Karena saya juga nggak pengen berkembang itu dalam bentuk fisik sebetulnya. Jadi ya udah, karena saya juga nggak bisa berbisnis juga. Jadi kadang-kadang yang saya lakukan pada akhirnya hanya membuang waktu saya saja. Dan saya capek pada saat saya udah mulai menginjak usia di atas 60, saya bilang lebih baik saya konsentrasi di Jakarta, walaupun saya tetap bisa berkeliling secara periodik kan, bukan reguler yang saya lakukan gitu. Jadi sama aja, apalagi media sosial sekarang juga bisa online gampang kemana-mana. Dan
buat saya ya itulah yang memang saya punya apa ya, cita-cita secara nasional bahwa saya pengen memberikan input pemahaman fotografi ke seluruh pelosok. Iya. Ya sekarang memang sedang saya jalankan, tapi kan dengan adanya apa media sosial online ini, saya rasa jauh lebih mudah. Dan itu yang saya rasakan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Teman-teman saya di Papua banyak banget, banyak lah. jadi di Aceh aja banyak teman saya, murid saya itu. Jadi ya udah inilah, walaupun beberapa daerah terpencil ya masih belum, tapi secara online mereka pasti pernah melakukan kontak secara langsung dengan saya. Bang, ciptaan Tuhan yang paling indah itu pemandangan dan wanita. Maksudnya apa itu, Bang? Begini, sebetulnya gini, kita jadi manusia harus jujur. Karena sebuah kejujuran itu menjadi kenyamanan untuk kita menjalankan hidup. Itu sangat prinsip buat saya. Jadi fotografer juga harus jujur. Jadi pada saat saya mengeksplor di dalam fotografi, saya cuma bilang bahwa ciptaan Tuhan yang memang indah dan misteri itu perempuan dan pemandangan alam. Kenapa? Kita nggak bisa duga alam. Siapa coba? Alat semodern apapun, pesawat bisa celaka karena alam. Ya, alam lah, pemandangan lah. Pemandangan itu misteri juga lah. Kadang-kadang kita ngeliat pagi, wah begitu indah. Kadang-kadang begitu kita ngeliat pemandangan yang kita sebut coba Tuhan Maha Besar, selalu gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak bisa lupa bahwa adanya Tuhan dengan alam itu. Yang jelas yang menciptakan pasti beliau lah. Betul. Nah, terhadap perempuan itu juga menarik. Karena gini, buat saya sebagai laki-laki, karena saya laki-laki kebetulan, kenapa perempuan itu misteri? Perempuan itu susah diduga. Sampai kalau secara letterlet, secara gamblang saya katakan, Tuhan itu menciptakan kemaluan manusia laki dan perempuan aja beda. Laki itu menonjol, perempuan ke dalam. Itu aja udah secara logika dilihat secara fisik itu ada kedalaman kan. Kita harus mencari itu kan. Jadi ada satu misteri yang ini. Makanya saya selalu bilang bahwa laki-laki kalau tidak bisa paham dengan perempuan, dia nggak bisa jadi laki-laki. Loh iyalah. Saya belajar ke sana. Makanya waktu saya memotret, saya hanya bilang saya pengen belajar atau spesialis motret model dan perempuan. Itu saya pelajarin sampai saya pelajarin selain anatomi perempuan, saya belajar mengenai sifat dan karakter perempuan. Saya juga belajar mengenai bagaimana sosok perempuan itu seharusnya diperlakukan oleh laki, karena kebetulan saya laki. Betul. Dan itu bertahun-tahun saya pelajarin, dan sampai detik ini pun yang disebut perempuan itu masih misteri. Laki-laki harus mengungkap misteri itu. Benar atau tidak, tepat atau tidak, ya itu jawabannya nanti. Tapi moto cowok belum pernah kan, Bang? Kenapa? Moto cowok. Oh iya, kalau sekarang sih banyak cowok. Tapi kalau cowok kan lebih gampang, kan bisa laki ya, tinggal gini-gini. Cuman kalau laki biasanya saya menerapkan bagaimana sikap laki itu kalau difoto. Karena saya laki gampang kan, dan kebetulan saya juga belajar memotret diri saya sendiri. Jadi kalau ngeliat foto-foto saya semua yang ada di sini, itu foto saya sendiri, saya pakai kamera, kadang-kadang pakai cermin, ya selfie lah kayak begitu istilahnya dengan kamera. Nah di sini sebetulnya bahwa lagi-lagi bahwa seorang fotografer itu memang dia harus belajar secara otodidak, learning by doing. Dia belajar mengenai psikologi manusia, human psychology. Karena apa? Agar supaya dia juga bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa tahu, oh ini orang udah capek di foto, kita harus break.
oh ini orang lagi tidak nyaman, kita harus rehat dulu. Betul. Harus tahu itu. Tanpa itu ya sulit, kita nggak tepat atau gagal menjadi seorang fotografer manusia, potret fotografer itu. Kalau sekarang kan masalahnya orang boleh mengklaim dia potret fotografer, dia apa gitu, tapi apakah dia paham? Akhirnya hasil fotonya ya hanya bersih, clean segala macam, tanpa ada satu karakter bobot yang betul-betul energi itu masuk gitu ke diperlihatkan sama sosok tersebut gitu. Fotografer itu harus punya karakter juga ya, Bang? Oh iya jelas. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau kita berprofesi fotografer itu bukan hanya main motret saja, main jualan saja, tapi dia harus punya karakter. Makanya karakter building itu penting, membangun karakter itu ada sebuah proses sampai akhirnya ya kita berbeda. Karena kan manusia nggak bisa dikembarin, nggak bisa disamain. Orang kembar aja berbeda kok pasti, apalagi kita yang bukan kembar. Jadi saya bilang karakter itu terbentuk dari ya kita coba membentuk karakter kita dari sikap kita, dari ini kita, sampai akhirnya seseorang bukan hanya melihat profesi kita, tetapi secara pribadi itulah personal branding. Jadi trust munculnya kan. Nah dari situ ya kita kan bisa menjalankan profesi ini sampai selesai lah kita. Bang, abang dengan perjalanan hidup ini, abang lebih bijak ini karena setelah sakit atau gimana, Bang? Enggak, sebetulnya begini. Saya memang terdidik dari orang tua yang betul-betul selalu memberikan input kepada saya bahwa manusia hidup harus punya prinsip, harus belajar berkehidupan, dan pada saat kamu nanti tua, mulut kamu tuh masih bisa didengerin, kamu masih bisa mendongeng, at least untuk cucu kamu, bukan orang lain. Dan dari sejak sekarang, kamu harus mulai belajar ke arah sana. Karena apalagi laki-laki, bapak saya bilang, laki-laki itu harus independen, laki-laki itu harus mandiri. Jadi supaya nanti kamu tua nggak nyebelin. Kan banyak sekali predikat gitu, begitu udah tua nyebelin, cerewet lah ini segala macam. Sampai kadang-kadang kita seperti dibilang kayak orang tua. Basicnya ke sana dulu. Jadi pada saat saya mulai masuk ke 50 tahun, yang saya anggap bahwa saya harus belajar ke sana. Secara kebetulan saja, saya ditakdirkan berpisah sama keluarga saya. Ya, pada saat saya harus berpisah dan saya keluar rumah, saya start dari nol. Semua saya tinggalin untuk istri saya dulu. Saya tinggalin semua. Saya belajar berangkat istilahnya hanya koper saja. Saya start dari nol. Dan dari nol itulah saya berpikir mungkin dari umur 50 tahun ini saya harus mulai berjalan ke depan dengan benar. Dan saya coba jalankan. Secara logika umumnya orang kalau berpisah umur 50 tahun pasti ngaco. Banyak teman saya lah, mabok lah segala macam. Syukur-syukur nggak narkoba, tapi pokoknya ngaco lah. Yang saya salah-salahkan, saya malah pergi ke tempat sepi, ke tempat ziarah, ke tempat segala macam, semua saya datengin. Sampai saya biasanya ke Bali, karena buat saya gini, saya melihat agama itu sangat universal. Saya lebih percaya ke Tuhan. Jadi ke tempat manapun saya bisa lakukan. Jadi pada saat saya waktu itu ke tempat ke makam, kebetulan makam kakek saya banyak saya singgahi, memang saya harus secara rutin. Tapi kalau saya di Bali juga, saya ke pura, saya ke tempat yang pokoknya yang buat saya sepi, saya melihat bahwa ini adalah energinya lebih tepat dan saya lakukan. Disitulah saya coba introspeksi. Saya introspeksi perjalanan saya gimana. Dan pada akhirnya saya mendapatkan sebuah input. Nah disitulah baru saya coba melalui. Dan pada saat itu saya hanya berpikir bahwa
ke depan ini yang saya lakukan adalah saya akan menjalankan terus profesi saya, dan saya akan coba mengabdikan apa yang saya dapetin untuk anak-anak saya. Betul. Karena saya harus punya tanggung jawab terhadap membesarkan anak-anak. Walaupun anak-anak itu jauh dari saya sama ibunya. Gimana? Ya ikut ibunya lah. Karena kan nggak mungkin, orang-orang kan kebanyakan gini. Ini sebagai contoh aja saya berikan. Suami istri kalau cerai biasanya laki egois, anaknya diambil. Iya betul. Kalau saya enggak, anak saya tinggalkan, saya taruh karena nggak bakal dipisahkan sama ibunya. Betul. Tapi saya membiayai hidup anak. Jadi saya bekerja untuk saya biayai sampai detik ini. Walaupun dia tidak ada mantan anaknya. Nggak ada. Nah, pada saat itu saya hanya berpikir saya akan membesarkan anak dan saya tidak berpikir berkeluarga lagi. Ya. Tapi disitulah saya banyak belajar. Jadi abang pujangan sekarang ya? Enggak, saya sudah menikah lagi, kira-kira 12 tahun yang lalu. Tapi itulah yang saya sebut bahwa manusia tuh hidup selalu dengan kodrat menurut saya. Lahir, mati, kawin, cerai itu kodrat. Betul. Saya dulu tidak pernah berniat untuk menikah. Karena saya pikir udahlah, saya udah umur 50 gitu. Tapi kenyataannya Tuhan memberikan jodoh saya. Akhirnya saya menikah. Nah, yang kedua kali ini saya menikah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekekalan sampai saya selesai ke depan. Dan jelas bahwa pada saat menikah saya bilang bahwa apakah ini adalah teman saya untuk saya lebih berspirit? Ya. Pada saat batin saya menjawab, oke, saya jalankan. Dan ya sekarang inilah yang saya jalankan dengan istri saya sekarang, dengan anak, dan ya spirit-spirit yang saya jalankan ini ya karena keberadaan mereka semua gitu. Seperti itu, dan itulah sebetulnya yang saya bilang bahwa dari perjalanan saya dari 50 tahun sampai sekarang, artinya kira-kira sudah 19 tahun ya. Saya sekarang 69, artinya saya banyak mendapatkan suatu keilmuan kehidupan saya yang saya jalankan bukan dengan saya mendapatkan atau belajar ilmu, tapi saya jalankan ya. Nah, disinilah sebetulnya saya sangat meyakini bahwa ternyata menjalankan hidup itu kalau kita tetap punya prinsip, kita tetap, ya satu hal lagi yang saya kaitkan karena kita bicara mengenai fotografi tadi, bahwa apapun kondisinya, bahwa profesi yang saya anut itu saya abdikan. Dan inilah sebuah pengabdian, karena buat saya hidup berprofesi itu kita harus memang mengabdi karena kita diberi skill, Pak. Kan nggak setiap orang dikasih skill sama kita. Yang lainnya kasih skill itu, ya terserah dia mau abdi kan enggak. Tapi kalau buat saya profesi adalah sebuah pengabdian. Karena dengan pengabdian itulah kita diberikan kekuatan, diberikan input ke depan kita. Inilah yang disebut konsistensi. Karena kalau enggak, kita hanya kesana sini. Labil ya? Persis. Sama kayak politik di Indonesia. sama politik di Indonesia sekarang ini kan nggak ada yang namanya ideologi sekarang. Sekarang ini kompromi semua. Kaitannya cuma duit dan kekuasaan. Ya gimana saya nggak tahu, saya melek politik dari sejak dulu sampai sekarang. Tapi saya nggak suka politik. Iya. Karena jadi anggota dewan? Enggak. Karena buat saya politik itu, menurut saya dengan segala hormat saya, itu lebih sadis dari bisnis kok. Dalam satu detik aja kita bisa berubah. Kalau itu merasa tidak sesuai dengan kita, itu kan memang. Tapi sebetulnya sekarang ini kan kita sedang belajar dalam berpolitik ya, karena memang negara kita sedang berkembang. Berbeda sama negara yang sudah maju gitu. Kita politik kalah ya kita tetap teman. Kalau sekarang kan enggak. Mungkin malah teman-teman di DPR ya rangkulan, tapi kan pengikutnya masih tusuk-tusukan sampai sekarang, kan itu yang nggak boleh sebetulnya. Jadi ya itulah sekali lagi bahwa kita harus tidak berpikir ke arah sana gitu, karena buat saya bisnis atau menjalankan profesi segala macam ya, itu jangan terlalu berpikir
seperti kayak berpolitik gitu. Iya. Kan banyak sekali saya banyak dengar tuh. Wah sekarang kalau kita kerja kita nggak berpolitik, wah susah lah. Berarti kan kasarnya mau jegal-jegalan gitu. Betul. Saya selalu banyak menghibur teman-teman untuk mendapatkan proyek mesin jegal sana jelekin sini. Aduh, buat apa? Karena buat saya fotografi itu sangat spesifik. Fotografi buat saya itu betul-betul kalau kita bisa pahami dan kita jalankan, itulah makna dalam kita menjalankan hidup. Karena fotografi adalah cahaya. Cahaya itu pasti cahaya matahari. Karena dulu kan nggak ada lampu LED segala macam. Zaman dulu kan matahari. Matahari itu kan sumber kehidupan. Matahari adalah energi. Berarti kita harus belajar berkehidupan untuk berfotografi. Energi kita harus betul-betul belajar mengelola energi secara positif. Karena energi matahari kan positif. Logikanya kan sana, filosofinya ke sana. Dan itu saya dapatkan, dan itu saya jalankan. Dan menariknya kayak gitu. Makanya saya selalu kalau bicara fotografi, itu kayak saya bicara hidup berapi-api buat saya. Menggebu-gebu. Iya. Karena apa? Karena ada satu energi di sana menurut saya. Ada satu spirit. Bukan hanya sekedar cari dua cara apa. Karena buat saya, ya sekali lagi bahwa untuk saya motret itu bukan profesi, bukan bisnis lah. Jadi saya nggak ngelihat, lu motret sama gua, mau gratis atau mau bayar, dua aja. Walaupun saya profesional, banyak sih. Bukan banyak. Dari mungkin orang yang sudah kenal saya tahu lah. Dari 100 yang saya foto, paling yang motret yang bayar cuma 10, sisanya bisa gratis. Iya, tapi saya enjoy. Saya enjoy. Dan buat saya bayar nggak bayar, bukan terus yang bayar dihargain, enggak lah buat saya. Kalau orang bayar tapi kelakuannya sombong, ya saya juga malas motretnya. Kan banyak kejadian lah. Ada orang sombong dia mau motret, ya saya nggak layanin. Karena saya tahu adanya. Buat saya apa ya, bukan materinya yang saya lihat. Seperti itu. Bang, cara memotret yang benar dan baik itu seperti apa, Bang? Oh, cara memotret baik dan benar. Sebetulnya begini. Baik dan benar itu seperti 11-12. Tapi saya bisa memberikan satu format begini. Bahwa foto yang bagus itu sangat relatif. Tapi kalau kita bilang foto yang baik, itu bukan berarti foto itu harus normal, bukan. Tapi foto yang baik adalah apa yang kita lihat, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita rasakan, luapkan. Karena lebih jujur. Makanya kalau buat saya foto iklan itu foto kosmetik. Jadi bukan itu baik atau apa, tapi buat saya yaitu foto komersil. Tapi foto yang baik adalah foto yang betul-betul saya sebut itu adalah foto art. Foto yang tanpa ada intervensi, foto yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, kita visualkan dalam bentuk gambar. Nah, itulah foto yang baik menurut saya. Apakah kamera itu harus yang keren dan... Enggak lah. Menurut saya sekarang smartphone aja udah bagus kok. Jadi seperti gini. Maka saya selalu bilang, pemahaman fotografi itu jangan dari alat. Alat bukan dari kamera. Kamera itu hanya alat. Kamera itu hanya tools ya. Yang paling penting adalah cahaya. Kita ngobrol, dapat frame dari sana itu karena lampu ini kan. Kalau ini nggak ada yang matiin, nggak ada. Salah lampu aja, taruh turun ke sana pasti kan beda. Jadi yang penting adalah itu, cahaya. Makanya kenapa fotografi itu disebut melukis dengan cahaya, bukan melukis dengan kamera. Dan sekarang di era yang sekarang sudah modern ini, orang selalu mengandalkan kamera. Kalau kita mengandalkan kamera berarti itu tuntutan. Saya sebagai profesional, saya harus punya kamera yang memadai. Ya iya, orang untuk keperluan komersial, profesional. Tapi bukan berarti saya memotret menggunakan ini misalnya, ya. Saya jelek, nggak boleh, karena saya harus tahu ini fungsinya apa misalnya ya. Saya ambil contoh aja, saya contohkan sekarang. Misalnya ini apa contohnya?
saya harus motret, misalnya saya motret Zaki, kan ya, saya motret, tak, go, smile, lihat sana, stop, atau lihat sini lagi, stop, go. Saya harus bisa dapat, tuh, ya, ya kan, Beda, walaupun kenapa, ya, ya. nah seperti itu. Jadi artinya begini, bahwa kita harus memahami sekali lagi bahwa fotografi itu adalah cahaya. Kita harus memahami cahaya, kita harus bisa melihat cahaya, kita harus merasakan cahaya. Baru kita bicara fotografi, caranya ya framing lah, ya komposisi lah istilahnya. Karena kalau bicara kita modern, tadi kan nggak ada settingan, semua dikasih auto, jadi juga kan. Jadi tools itu kamera itu hanya tools saja, apapun yang ini gitu, seperti itu. Tapi kan banyak itu Pak, Bang. Tapi kan banyak yang karena kamera juga menipu, gitu. Maksudnya gini nih, pada saat ketemu aslinya bukan itu gitu. Oh ternyata hitam bukan putih dan sebagainya. Oh itu ya sebetulnya kalau masalah itu wajar-wajar saja, karena di dalam teknologi fotografi sekarang ini kan ada istilahnya aplikasi, apalagi kalau kita bicarain aplikasi atau editing ya, sah-sah saja. Tapi di sini sebetulnya yang harus kita tekankan adalah kalau seseorang yang dia paham akan fotografi, pada saat dia memotret, dia akan berpikir 2 kali untuk melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya antara gambar asli dengan visualnya berbeda. Iya. Selalu kayak gitu. Makanya misalnya saya selalu bilang, saya pengen dikurusin dong. Saya bilang, ngapain dikurusin, orang gemuk itu menarik kok, saya bilang. Ya saya bilang, ya, kan nggak bisa. Dari gede terus diturusin malah jadi aneh kan. Nggak usah jauh-jauh. Orang dari 100 kilo drastis dalam 2 bulan diturunin 30 kilo, jelek mukanya pasti. Betul. Secara real padahal itu. Apalagi di ini, seperti itu. Bang, saat melatih anak didik abang itu, mereka kan dicoba untuk membuat karakter masing-masing dalam dunia fotografi. Akhirnya pada saat mereka udah selesai memoto, oh ini ketahuan, ini punya karakter ini gitu. Ya. Begini, sebetulnya seorang fotografer dia harus masuk ke ranah sana. Itulah yang disebut karakter. Jadi ciri khas. Nah, tapi ada sebuah proses ya, kita nggak boleh lupa gitu kan, kita nggak bisa lalu. Pertama adalah teknis. Teknis itu apa? Teknis jelas berkaitan dengan cahaya lah. Ya, cahaya itu bisa dibentuk. Cahaya itu punya karakter. Makanya saya selalu memberikan pengajaran mengenai lighting itu bukan dari poin-poin di buku, tapi selalu bilang karakter cahaya. Dari teknis ya. Bisa juga teknik itu dari komposisi, ya, dari mengarahkan. Karena kalau kita bicara ini apa? Bicara wajah ya, motret orang, kita bisa mengarahkan segala macam dengan angle tertentu. Yang nggak bisa dibedakan itu motret landscape, semua sama pasti. Semua sama, apalagi sekarang dengan filterisasi, semua orang sama, kita bingung lah. Tapi manusia atau orang beda kalau kita mau betul-betul punya karakter. Nah, yang tidak kalah penting adalah mengarahkan komposisi. Karena sebuah komposisi itu bisa menjadi ciri kita. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau memotret, terutama bikin portret atau bikin foto orang, kita harus melakukan sedikit mungkin editing. Kita harus belajar mengenai pencahayaan sampai karakter cahaya kita itu orang tahu. Makanya kalau sudah kayak begitu, kita mau nggak usah pakai tanda tangan itu mah. Saya nggak pernah tanda tangan. Tapi rasanya orang pasti akan tahu itu kalau itu foto saya. Nah, disinilah sebetulnya bahwa kalau kita sudah masuk ke karakter itu sendiri, sebetulnya apa? Kita memberikan, kalau
seorang pelukis itu signature ya, tanda tangan. Itu sebetulnya yang kita berikan adalah energi. Karena setiap orang itu dikasih energi. Tanpa kita sadari manusia itu dikasih energi. Jadi bagaimana kita mengeluarkan energi itu untuk orang yang kita foto. Makanya pentingnya sekali setiap fotografer yang motret orang itu dia harus belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi, belajar mengarahkan, dan yang terakhir yang sangat penting adalah bagaimana kita mengalirkan energi positif kita ke objek itu sampai yang terbentuk adalah wah kok hidup orang itu gitu. Sesudah itu baru dia ngeliat lightingnya, ngeliat komposisinya, wah ini pasti si A yang motret, ini pasti si B. Itu harus dipelajari. Tapi dengan teknologi sekarang ini agak sulit rasanya orang berpikir ke arah sana. Tapi saya selalu menghimbau ke sana dan saya nggak pernah bosan. Karena kalau saya bosan berarti apa yang saya terapkan di dalam perjalanan ini berhenti kan? Itu nggak boleh. Ada penerus nggak Bang? Anak-anak? Anak-anak saya nggak ada sih. Anak saya nomor 1 nggak foto juga, yang nomor 2 malah lukis, yang nomor 3 dia lebih ke IT. Ya, tapi mereka juga hobi motret sih, nggak apa-apa sih. Nggak berprofesi tapi tetap senang fotografi, itu juga udah bagus. Apa sih harapan Abang ke depan? Sebetulnya saya udah nggak punya harapan, tapi saya artinya begini, saya harapan masih ada, tapi saya udah nggak punya target lagi, saya nggak punya cita-cita lagi. Harapan saya cuma sampai kapanpun ke depan ini saya diberi kesehatan dan saya bisa terus mengaplikasikan apa yang saya punya. Saya bisa transfer knowledge ke orang-orang yang memerlukan, terutama di fotografi karena memang ini adalah bidang saya gitu. Kalau lihat di belakang kan Abang dekat banget dengan ibu, bisa jelaskan sedikit? Ya, begini. Buat saya begini, saya dengan bapak dan ibu saya itu sangat dekat. Tapi bapak saya selalu bilang, dan itu saya terapkan sekarang, kamu boleh sayang sama bapak dan ibu, tapi ibu harus kamu berikan lebih dibanding bapak. Kenapa? Karena ibu kamu tuh dengan berani gembol hamil gendong kamu 9 bulan, belum ngeluarin, belum ngopeninnya sampai gede, dan waktu dia ngeluarin itu sebetulnya dia stok nyawa, bisa saja deh ini. Dan disitulah saya sebetulnya mulai bukan hanya sayang, saya sangat hormat sama ibu saya, dan disitulah akhirnya saya berpikir bahwa saya tuh bukan hanya harus hormat sama ibu saya harus respect sama perempuan. Karena semua perempuan sama. Ibu saya perempuan, ya perempuan semua prinsipnya ngelahirin juga kan. Betul. Dan satu hal lagi, bukan hanya saya menghormati, bukan saya hanya respect, bukan saya hanya mengagumin, tapi saya sebagai sosok laki saya harus bisa melindungi perempuan. Karena kalau enggak, ini sederhananya gini lah. Tuhan menciptakan kemaluan laki itu kayak payung kan. Fungsinya apa? Untuk melindungi kan. Secara logika kan kita harus sadar gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat ada seorang bapak nyiksa anak perempuan, nyiksa istrinya, aduh saya bilang itu sangat menyedihkan dan sangat, ya saya bisa katakan itu menjijikkan. Laki-laki kau pukul perempuan gitu. Dan itu banyak terjadi sekarang. Itu yang KPAI kan sebetulnya tujuannya untuk melindungi itu. Tapi sebetulnya menurut saya kalau laki-laki itu sadar semua nggak perlu itu ya apa institusi itu untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak, kita jadi laki-laki. Karena nggak ada dalam sejarah penyiksaan itu perempuan nyiksa laki, ya sekali 2 kali lah. Kalau ada perempuan
bisa nyeksel lagi, lakinya bodoh gitu kan. Dia kan bisa defense kan. Masa kalah sama perempuan gitu. Tapi sebaiknya juga dia harus melindungi perempuan gitu. Sesimpel itu menurut saya. Apa pesan orang tua yang membentuk abang? Ya, Sampai orang sekarang? tua saya selalu berpesan begini. Kebetulan karena saya laki ya. Kamu jadi laki, pertama kamu harus bisa melindungi istri, anak-anak, dan kaum perempuan. Yang kedua adalah bahwa kamu sebagai laki-laki harus tegar. Yang ketiga adalah ini yang lucu. Kamu jangan sok merasa kuat. Ya, laki-laki itu sebetulnya lemah. Kenapa? Karena obat kuat itu untuk laki. Bapak saya bilang gitu. Betul. Tapi Ada pada wanita ya. persis. Tapi kamu jangan sampai nyentuh obat itu. Karena kamu harus belajar kuat. Kuat bukan hanya fisik saja, tapi kuat mental kamu dan kuat cara berpikir kamu. Jadi artinya ya gampang kita jadi laki, jangan cengeng kita. Sederhana itu sebetulnya. Ya dengan cara itu ya udah. Kamu memang jadi sosok laki yang benar. Kalau enggak ya lu nggak benar. Pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk ke dunia fotografi. Ya buat kawan-kawan ya, siapapun yang mau masuk ke fotografi, sebetulnya sudah saya singgung tadi ya. Ada 3 hal yang sebetulnya kita harus lakukan, adalah spirit, motivasi, dan mentality. Selebihnya adalah komitmen. Karena tanpa 3 itu yang sudah saya terangkan tadi, kita nggak bakal bisa. Paling fotografi hanya kita geluti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bosan. Tapi dengan fondasi itu tadi, 3 hal itu tadi, kita akan kuat. Karena dengan fondasi apa saya sebut cakar ayam ya, atau trilogi atau 3 pilar ya, itu lebih kuat. Dan ini bukan sebuah teori karena ini saya lakukan. Jadi saya rasa dengan cara itu fotografi akan bukan hanya sekedar cari duit profesi, tapi itu menjadi spirit hidup kita. Seperti itu. Guys, saya sudah bincang-bincang kita dengan Bang Darwis Triadi. Semoga banyak manfaat. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Thank you. Thank you.